Pagi Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama membawakan doa penempatan abu jenazah almarhumah Ibu Gobikha sama 3 hari ya. Iya, 3 harinya. Dan juga peringatan 3 hari beliau wafat setelah kremasi. Apabila dalam jangka waktu beberapa hari ini arwah beliau belum terkondisi telah di alam surgawi, belum menikmati ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan, dengan pembawaan doa yang akan kita berikan ini, dengan persembahan sajian makanan sebagai rasa bakti dan hormat kepada beliau, semoga akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk teraih di alam bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan segera bisa melepaskan, merelakan sepenuhnya kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Marilah kita masuk dalam doa, sangat khusyuk kita panjangkan doa dan parita. Semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau dan juga bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita berdiri. Kita menghormat dengan mengangkat kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Buku puja baktinya dibuka halaman 2, persembahan dupa dilanjutkan halaman 3, pujian air suci. Yeah.
Dikumpulkan, silakan duduk, dibuka halaman 4 mantra welas asih tapeju. Halaman 4. Namo Sivang Jering Tasa Amita Namo Sivang Jering Tasa Amita Namo Sivang Jering Tasa Amita Namo Tape Quan Serin Bosa Namo Tape Quan Serin Bosa Namo Tape Quan Serin Bosa Namo Alatana Torayeye Namo Aliye Polo Tete Sapolaye Pote Satapoye Maha Satapoye Maha Jalone Jare Om Sapola Boy Sudara Tashe Namo Sicili Dori Mangaliye Polo Tete Sapola Lengkapo Namo Dara Sita Sili Mawa Padasane Sapata Sukolataye Sapata Parama Pasato Namo Pacema Patata Tacata Amba Pala Sila Tati Jaloti Sile Mora Pote Sato Japa Japa Mola Mola Mosi Mosi Letaye Telo Telo Tepom Tolo Tolo Vasayati Mora Vasayati Tola Tola Telene Sapola Yetala Jala Mama Pamola Motile Ese Ese Sana Sana Ola San Pola Sare Vasa
lo sơ lô bồ tì e bồ tì e bồ tò ye bồ tò ye mi tì li e na la thi tâm tì li sa ne na bồ ye mo na sa bồ si to ye sa bồ không mo ga si to ye sa bồ không si to yo ye sa bồ la ye sa bồ không na la tin tơ sa bồ không mo la na la sa bồ không si la sơn a mo tơ ye sa bồ không sa bồ mo la si to ye sa bồ không sa te la si to ye sa bồ không bồ tơ mo tơ si to ye sa bồ không na la tin tơ bồ cha la ye sa bồ không mo bồ li sơn cha la ye sa bồ không nam mô la tam đa ta la ye nam mô a li ye bồ la cha te sa bồ la ye sa bồ không om tin đen tu man tho la bồ tho ye sa halaman 56, 57, 58, 59, nanti 58 bagian bawah, 59 satu halaman, masing-masing dibaca 3 kali mantra persembahan makanan untuk almarhumah. 56 dulu tentang cincin atau kekosongan. Namo Mẹ
ê bó rơ bó lô mê tò cụ sân vô ca e cụ bối yô con bó lên đi nang tò mô siêu chớ sơ nê ban san sơ chô bó ê bó rơ bó lô mê tò cụ tơ a no tơ la san ya san bồ tê tô chơ bó rơ bó lô mê tò sơn ta sơn cho sơ ta mê cho sơ vô san cho sơ vô tân tân cho đá chú y cha cô sơn sơ bồ xê cô sơ bó rơ bó lô mê tò cho ye cha tê bó lô cha tê bó lô sơn cha tê bó tê sa bó nam mô a ni tho bồ ye tho ta tê tho ye tho tê ye ta a mi lê tho bồ bì a mi lê tho sinh tan bồ bì a mi lê tho bê cha lan tê a mi lê tho bê cha lan tho cha mi ni cha cha na cha ta cha li sa bồ nam mô a mi tho bồ ye tho ta che tho ye tho te ye ta a mi lê tho bồ bì a mi lê tho sinh tan bồ bì a mi lê tho bê cha lan tê a mi lê tho bê cha lan tho cha mi ni cha cha na cha ta cha li sa bồ nam mô a ni tho bồ ye tho ta che tho ye tho te ye ta a mi lê tho bồ bì a mi lê tho sinh tan bồ bì a mi lê tho bê cha lan tê a mi lê tho bê cha lan tho cha mi ni cha cha na cha ta cha li sa bồ nam mô sa va tan ta ye tô va lô che ti om san bồ la san bồ la om nam mô sa va tan ta ye tô va lô che ti om san bồ la san bồ la om nam mô sa va tan ta ye tô va lô che ti om san bồ la san bồ la om nam mô sư lô bồ ye tan ta ye tô ye ta chơ ta om sư lô bồ la sư lô sa bồ nam mô sư lô bồ ye tan ta ye tô ye ta chơ ta om sư lô bồ la sư lô sa bồ nam mô sư lô bồ ye tan ta ye tô ye ta chơ ta om sư lô bồ la sư lô sa bồ om ye ye nam sam bồ wa te la om ye ye nam sam bồ wa te la om ye ye nam sam bồ wa te la. Halaman 61 baris yang kedua Namo Kwansein Posa. Namo Kwansein Posa, Namo Kwansein Posa, Namo Kwansein Posa, Namo Tassa Posa.
sanamo ing taledongpo 62, 63, 64. Kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar. Bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara. Seperti Buddha menolong semuanya. Memutuskan semua klesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara. Bertekad menolong semua makhluk. Dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prajna paramita. 65, 66 dan 67 bagian atas. Marilah kita berdiri untuk menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana, dan semoga arwah beliau selalu berjodoh dengan Buddha Dharma. Namo halaman 68, silahkan duduk. Titik-titik kita isi dengan nama almarhumah. Kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Gobinha.
Semoga dengan bantuan kekuatan belas asih Triratna dapat menghilangkan perilaku tidak baik tinggal kilesa almarhumah, bebas dari penderitaan demi lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga rantai tamparan tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Bukunya ditutup, tangan beranjali. Marilah kita bersama-sama dengan penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Apabila saat ini arwah almarhumah Ibu Gobikha belum menempati alam surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya, dan memberikan keikhlasan, kerelaan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu mengikuti apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan, melafal memuji nama Amitabha Buddha sambil mendengarkan doa kelahiran kembali. Salam cinta kasih Amitabha Buddha. Dan doa kelahiran kembali akan dibaca 2 kali. Marilah kita bersama-sama nenpok. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih.
Terpujilah Amitabha Buddha, datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha, berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha, selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi guru yang terkasih, almarhumah Ibu Guru Bikha, dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi guru yang terkasih, almarhumah Ibu Guru Bikha. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa, marilah kita dalam sikap hening, sikap merenung. Kita akan bersama-sama mendengarkan ajaran Sang Buddha, Sabda Buddha, yang menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempersembahkan sajian makanan untuk yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Sabbi satta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu.
Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Di kalangan umat Buddha ada beberapa penanganan akhir terhadap jenazah yang telah meninggal dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari masing-masing keluarga, maupun ada yang sudah pesan ya ketika beliau hidup, pesan kepada keluarga mau diapakan nanti jasad jasmaninya atau jenazahnya, sudah pesan. Ada juga yang nulis wasiat dan lain sebagainya. Bagi umat Buddha ada penanganan yang pertama ditanam ya, ditanam atau dikebumikan. Dengan pertimbangan kalau dikebumikan itu keluarga mempunyai pusaran atau kuburan di mana di saat hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu bisa berkunjung di kuburan tersebut ya, itu pertimbangannya. Ada juga yang pertimbangan kasihan kalau ditangani dengan dibakar, takut nanti arwah atau jenazah itu kepanasan. Nah, sebetulnya kalau berbicara tentang kepanasan ya, itu dikubur pun lebih panas juga dan beberapa hari ungkep di dalam ya itu. Namun ada juga itu sebetulnya itu dikubur ya, istilahnya dikubur, tapi dalam kenyataannya itu direndam di air. Itu ada di Keputih ya, karena di Keputih itu kan biasanya itu kan bulannya air di situ, jadi direndam di situ ya. Kemudian penanganan berikutnya yaitu ada istilah pemakaman angin. Nah, itu ditaruh di alam terbuka saja ya. Zaman Buddha juga ada orang-orang tertentu yang tidak punya biaya pemakaman, biaya kremasi, itu ditaruh di hutan saja. Di Indonesia juga masih ada, di Bali, di Truniam ya, itu ditaruh di bawah pohon saja ya itu. Kemudian ada istilah pemakaman langit ya di Tibet itu. Jadi untuk makan burung-burung pemakan bangkai, namun juga tidak semua, juga ada orang-orang tertentu ya, upacara itu tidak semua jenazah. Kemudian ada juga dikremasi dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, mengembalikan unsur-unsur pembentuk jasmani manusia itu dengan mudah kalau dibakar, kalau dikremasi. Dalam tubuh kita ada unsur padat, unsur cair, unsur udara, dan unsur-unsur yang lain. Ada yang mengatakan manusia berasal dari abu, dari tanah, dengan dibakar langsung menjadi abu ya, mengembalikannya lebih mudah ke alam semesta. Ada lagi pemakaman dihanyutkan ya, itu di waktu COVID itu di India juga ada juga ya, itu dihanyutkan. Unsur pembentuk jasmani yang terdiri dari air langsung menyatu dengan air ya. Itu beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan memudahkan unsur-unsur pembentuk jasmani manusia ke alamnya lebih mudah. Namun ada juga pertimbangan agama ya. Contohnya kalau dibakar itu biar tidak melekat lagi terhadap jasmaninya. Kalau masih badan utuh ada kemungkinan masih melekat, dan biar tidak melekat dibakar. Tubuh saya sudah jadi abu, lebih-lebih langsung dibakar, langsung dilarung misalnya, kan sudah tidak melekat lagi terhadap jasmaninya. Di kalangan umat Buddha juga sangat unik juga, sisa-sisa ya penanganan akhir terhadap jenazah itu ada juga dibaca sebagai pertanda-pertanda kemajuan atau perkembangan spiritual seseorang. Ada kalau yang dikubur sudah beberapa tahun jasadnya masih utuh, ada yang mengatakan itu tubuh intan ya, tubuh intan. Jadi kebanyakan langsung membusuk. Namun juga tidak selamanya dalam keadaan posisi utuh itu dianggapnya orang suci, tidak selamanya seperti itu. Sebab ada penelitian ya, makam dibongkar jasadnya masih utuh, setelah diselidiki ternyata di sekitar tanah yang dipakai untuk makam itu tanahnya beracun ya, mikroba tidak mau ya, itu bukan ya,
Namun ada juga dibongkar jasadnya masih utuh, telah diselidiki itu bekas seorang pelacur, ya. Terus ditanya-tanya, loh seorang pelacur kan banyak dosa kok tubuhnya masih utuh, diselidiki, ya beberapa tahun sebelum meninggal itu sudah bertobat dulu, sudah berlaku alim dulu, ya. Itu ya ada beberapa tanda-tanda seperti itu, ya. Kemudian bisa juga dari tengkorak yang dihasilkan, sisa dari penanganan akhir itu atau dari tengkorak-tengkorak itu di zaman Sang Buddha juga ada untuk mengetahui jejak kelahiran di mana orang itu. Nah, jadi di zaman Sang Buddha itu ada seorang brahmana mempunyai kemampuan arwahnya ini terlahir di mana, itu dengan mengetuk batok kepala tengkoraknya, ya. Ada tengkorak-tengkorak diduduk tik 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 tik. Wah, ini orang beling, ini masuk surga neraka, ya. Tuk tuk tuk, ini nyaring, ini masuk surga. Terus ada lagi dipukul-pukul enggak bunyi, ternyata keliru batu, ya. Kemudian ada juga ngambil lagi di tuk tuk tuk, bingung ini, loh brahmana itu yang satu, yang dua diketahui, ini kok tidak diketahui terlahir di mana orang ini, bingung, ya. Kemudian ditanyakan kepada Sang Buddha, Sang Buddha, yang satu, yang dua saya tahu terlahir di neraka, di surga, ini kok saya tidak tahu, ya. Kemudian Sang Buddha tahu juga, ya, kelahiran di mana, dia sudah tidak diketahui jejaknya, orang sudah mencapai nibbana. Ya, tidak diketahui alamatnya kemana, nibbana tidak tahu, ya, tidak diketahui jejaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjuang beragama Buddha agar kelahiran kita itu tidak ada yang tahu, tidak diketahui jejaknya lagi, ya, itu untuk mencapai nibbana itu, yaitu dengan jalan tengah. Ada lagi Bapak Ibu, setelah dikubur beberapa lama, itu jasadnya masih utuh. Setelah diselidiki ternyata orang yang mati ini dalam jangka waktu lama bekerja di pabrik garam, ya, kan tubuhnya jadi asin semua, ya, ulat-ulat tidak mau, ya, cacing-cacing tidak mau, tetap utuh, ya. Jadi garam itu salah satu pengawet juga, ya. Namun juga Bapak Ibu sekalian, ya, tanda-tanda fisik itu juga perlu kita hargai karena tidak semua, ya, tidak semua. Di dalam agama Buddha sisa pembakaran, ya, terutama namanya relik sisa pembakaran itu, ya, bentuk kristal, tidak semua orang itu bisa menjadi kristal, ya, hanya orang-orang tertentu saja. Di dalam teori agama Buddha disebutkan adalah energi positif, ya, energi positif yang itu bentuk kristal-kristal itu. Bagaimana kita sebagai umat Buddha menanggapi atau membaca ada beberapa yang bisa mengeluarkan relik-relik itu, sebuah tekad bagi kita untuk mencontoh, meneladani dalam kehidupannya adalah orang-orang yang mempunyai kemoralan yang sangat tinggi. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, sebetulnya itu ada sisa-sisa atau jejak-jejak yang mengikutinya. Orang peminum, ya, orang suka ngerokok itu juga bisa diketahui juga, ada tengkorak diteliti, ya, ya, diteliti. Orang yang perokok dan peminum itu dalam otaknya itu ada dua enzim yang bersifat kambuhan, ya, kambuh-kambuh. Makanya ada beberapa orang beberapa waktu sembuh, ya, beberapa waktu lagi kambuh-kambuh karena sudah kemasukan enzim dalam otak kita. Nah, ini juga peringatan bagi kita yang belum ngerokok, ya jangan coba-coba, sudah kalau kemasukan enzim sudah ketagihan, ya, itu, ya. Bapak Ibu sekarang yang saya hormati, kita bersama-sama merawat, memelihara abu jenazah Ibu almarhumah Gobikha, ditempatkan yang layak di tempat ini dengan satu harapan, semoga di tempat yang layak ini sebagai bentuk penghormatan kepada beliau dan juga sebagai tanggung jawab dititipi abu, ya, dari beberapa umat yang sudah dititipkan sini. Wihara ini juga bertanggung jawab membantu khususnya perjalanan arwah apabila saat ini belum terlahir di alam bahagia. Di tempat ini juga setiap hari
dikirimi pelimpahan-pelimpahan jasa untuk leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya dititipkan di sini. Dengan dukungan pelimpahan-pelimpahan jasa sebanyak mungkin, sekiranya kebaikan-kebaikan yang dilakukan almarhum dan almarhumah itu belum mencukupi, yakinlah di dalam agama Buddha pelimpahan jasa itu berguna dan bermanfaat untuk mendukungnya telah di alam bahagia atau alam surgawi. Sudah menjadi cita-cita dan harapan setiap orang hidup di dunia bahagia sejahtera panjang umur, kalau mati masuk surga. Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama lanjutkan acara penempatan abu ini. Semoga dengan ditempatkan di sini keluarga merasa lega dan puas karena telah menunaikan kewajiban sebagai keluarga yang ditinggalkan untuk merawat memelihara abu jenazah yang telah meninggal. Sadu, sadu, sadu. Dibuka kembali buku puja baktinya halaman 55 dan 56. Nanti di saat akhir salah satu keluarga untuk mengangkat abunya, ya. Yang lainnya duduk di tempat sambil nempok 55 dan 56. Abu dan foto Bante. Mohon berdiri. Lima 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 enam. Amitabha Sante di depan dada. Silakan keluarga maju ke depan. Salah satu. Abunya diangkat.
Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembacaan doa penempatan abu jenazah Ibu almarhumah Ibu Gobika. Semoga menjadi harapan keluarga, harapan kita semua, arwahnya segera bisa menikmati alam surgawi benar-benar menjadi kenyataan. Satu. Kita akhiri dengan menghormat di antara Buddha. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Silakan keluarga untuk foto bersama.